menu, resep, keahliannya kita ajarin semuanya. Silakan, itu gratis. Kita ajarin di sini sampai bisa. Karena apa? Ilmu ini milik Allah. Resep ini dari Allah. Jadi yang Allah akan tanyakan itu bukan seberapa banyak omset yang saya dapat, tetapi seberapa manfaat ilmu ini bisa dikembangkan oleh orang lain. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyana Saputra. Untuk saat ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala usaha di kuliner. Alhamdulillah usaha ini mungkin baru berjalan 9 bulan. Semoga Allah berkahi usaha saya dan mudah-mudahan menjadikan asbab manfaat buat banyak orang. Waktu saya hijrah dari pekerjaan itu, saya itu mempunyai hutang yang sangat besar. Bahkan gaji saya itu tidak bisa menutupi hutang saya setiap bulan. Terjerat riba dulu itu. Tetapi saya berani karena saya ingin berubah. Waktu saya nggak mau habis dengan pekerjaan saja. Bagaimana saya bisa belajar agama. Gitu. Nah waktu itu saya jualan risol sampai luar biasa kan. Lahan gerobak, hujan gede karena kan di pinggir trotoarnya tuh batu koral yang dimana kalau hujan itu kayak air deras. Nah ketika situ hujan, saya nahan gerobak sambil hujan-hujanan. Itu banyak yang bilang, Kang, ngiwan atuh Kang ngiwan. Padahal takutnya gerobak ini terbawa arus. Hujan-hujanan nahan gerobak sambil saya nunduk kepala nangis. Gitu. Pas waktu itu apa yang membuat bisa bangkit lagi? Kita bisa bangkit karena Allah. Yang paling penting jangan jauh daripada Allah, jangan jauh dari teman-teman, sahabat-sahabat baik yang terus memotivasi, jangan jauh dari kajian juga gitu. Karena motivasi terbaik itu adalah teman-teman yang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Karena walaupun keadaannya luar biasa seperti itu, tapi ada kenikmatan kan. Apa kenikmatan dulu saya ketika sedang di bawah? Kenikmatan di mana ketika saya beribadah kepada Allah selalu menangis. Sekarang mah susah dinangis-nangis. Sekarang mah gitu. Jadi luar biasa kenikmatannya itu. Temukan kenikmatan dalam kepahitan gitu. Karena saya waktu itu gabung di Pedagang Hijrah Sukabumi, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dimana kita sering support kajian dengan kopi. Dan waktu itu saya ngambil kopinya ke orang. Nah, terbesit lah waktu ada sono kopi itu. Saya ingin punya brand kopi sendiri, pengen punya warung kopi sendiri, jadi niatkan untuk ada ruang untuk dakwah. Gitu. Waktu itu ini tuh dikontrak sama kakak berkebun gitu di sini tuh ilalangnya aja 2 meter di sini. Bahkan sama pihak yang punya tempatnya tuh kita diketawain ketika mau buka kopi di sini. Bahkan dia ngasih harga pun bingung, kasihan katanya kontrak di sini tuh. Nah ketika itu saya bilang saya mau jualan kopi-kopian lah gitu. Kata beliau, yang bener aja jualan kopi di sini, hantu yang belinya gitu katanya. Ya kata saya, hola aja gitu. Dan saya tuh kurang kemampuan mungkin untuk menganalisa bisnis gitu kan. Yang penting punya keyakinan aja yang membawa pelanggan ya Allah gitu. Bergantung ke Allah. Jadi ya jalan aja gitu. Dari pertama kita saung 1 di sini tuh alhamdulillah progres per bulannya nggak disangka, saya juga nggak nyangka bakalan seperti ini sama kopi itu. Bahkan kita di 9 bulan sekarang sudah 3 cabang mungkin alhamdulillah, berarti per 3 bulan kita buka cabang gitu alhamdulillah. Nah, dulu pas waktu awal-awal mulai buka usaha ini, itu dengan kalau boleh tahu ya, itu pakai modal berapa? Dulu itu kata istri ditanya, Abi emang punya uang berapa? Punya uang 3 juta ini ada. Emang cukup? Ya udah nanti dicukupin sama Allah kata saya. Jadi ketika pas buka itu mindset saya nggak besar, yang penting keinginannya itu ada tempat buat ngajak temen ngopi, ngobrol gitu kan, ngobrol tentang dakwah sosial, itu aja. Tapi pas ketika buka luar biasa, itu sampai kewalahan kan kita tuh. Dan dengan modal 3 juta ini ya alhamdulillah sekarang mungkin sudah ratusan juta aset di sini sekarang.
Kalau boleh tahu juga penghasilan dari 3KP ini sampai omset berapa? Alhamdulillah sih sejauh ini walaupun emang orientasi kita tidak ke situ gitu. Kita niatkan usaha ini yang paling utama itu adalah kebermanfaatannya. Karena kalau kita usaha atau berdagang jangan niatkan cari uang. Oh iya. Karena hukum alamnya uang itu pasti ada. Pasti akan datang di mana kita jual beli pastinya ada uang. Sampai terakhir kita omset di 285 juta untuk satu cabang ini aja. Cabang Betul. satu bulan. Betul. Alhamdulillah, makanya ketika pas pandemi yang saya lakukan adalah nambah orang. Ketika saya menambah orang berarti saya nambah kapasitas turunnya rezeki untuk orang lain gitu di sini. Makanya ketika PPKM justru omset kita makin naik gitu. Alhamdulillah. Untuk lokasinya sendiri ini di mana sih, A? Lokasinya kalau untuk Sono Kopi Pusat itu kita berada di Jalan Selabin Tanah Wetan belakang radio SMS FM. Jadi masuk ke dalam sedikit sebelah kanan itu ada pohon-pohon jengjeng. Kalau untuk Sono Kopi 2 itu kita ada di Pasir Salam Nyalindung. Kalau Sono Kopi 3 itu ada di daerah kota. Itu di Benteng sebelah Puskesmas Benteng yang mau ke arah SMP 7. Boleh tahu nggak kunci rahasia suksesnya itu apa sih? Kata-kata sukses itu maksudnya berbeda ya paradigma orang-orang ini mengenai sukses. Ada yang sudah kerja di bank dia merasa sudah sukses. Ada yang sudah bisa kerja jadi manajer merasa sudah sukses. Ada yang pengangguran juga merasa sudah sukses. Jadi tergantung orangnya gitu. Tergantung melihatnya sudutnya gitu. Dan saya itu ya belum merasa sukses gitu kan. Belum merasa suksesnya apa? Kesuksesan seorang mukmin itu adalah ketika meninggalnya membawa amal dan imannya gitu. Jadi ya jangan kita tuh tujuan kita tuh dangkal cuma hanya duniawi saja. Hanya dunia saja, sebatas dunia, tujuan kita tidak. Tujuan kita mah tetap jannahnya Allah. Karena kesuksesan dunia itu akan ditinggalkan. Dan kesuksesan dunia itu tidak akan lama. Betul. Semua yang ada di dunia ini punya batas waktu. Orang-orang muslim itu harus kaya. Tetapi kaya menurut Allah. Bukan kaya menurut makhluk. Kalau kaya menurut makhluk, melihatnya itu quantity. Ketika banyaknya harta, banyaknya mobil, rumahnya mewah, kaya. Tetapi kaya menurut Allah bukan seperti itu. Kaya yang menurut Allah itu dia selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu Pak. Dalam menjalankan usaha itu harus nggak sih minta doa atau sedekah ke orang lain? Kalau untuk niatnya untuk usaha sedekah itu nggak boleh kalau menurut saya. Jadi misalkan kalau mau usaha banyakin sedekah. Maksudnya tetap ketika kita berbuat baik, niatkan semua kebaikan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai kebaikan ini semuanya dibalas oleh Allah di dunia. Karena kalau semua kebaikan kita, amal-amalan kita hanya dibalas di dunia, nanti di akhirat kita mau dapat apa? Betul. Jadi ketika kita bersedekah, jangan niatkan agar sedekah kita meramaikan dagang. Karena bukan sedekah kita yang meramaikan dagangnya, tapi ridhonya Allah. Makanya ketika berdoa itu harus, tapi berdoa itu bukan kepada orang lain, berdoa kepada Allah. Tetapi minta doa ke orang-orang soleh ya harus juga. Cuma jangan diniatkan minta doa agar ramai dagang. Niatnya agar disolehkan aja sama Allah gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu jangan terlewatkan ridhonya. Ya Allah, dengan ridhomu lancarkan usaha saya. Jadi dapat ridho dulu tuh. Ya Allah, dengan ridhomu kembangkan usaha saya. Ya Allah, dengan ridhomu perbanyak cabang saya gitu. Jadi ketika nambah cabang pun dengan ridho Allah. Allah udah ridho. Udah ridho. Tapi kalau ya Allah cabang tambah dong, ya Allah bikin rame dong. Nanti tuh rame doang, tapi ridhonya kita belum tentu dapat. Jadi dalam berdoa pun perbaiki gitu, mindset kita tuh. Karena usaha ini masalah untung rugi, maju dan tidaknya itu sudah wewenangan Allah. Kita mah hanya mampu berikhtiar tanpa meyakini ikhtiar. Yakin hanya kepada Allah, yang majuin usaha ini Allah, dan tidak harus usaha ini maju. Yang harus maju itu bagaimana kualitas iman kita, ketaatan kita kepada Allah.
حي على الصلاة. Teman-teman yang mau usaha di rumah, ada nggak saran dari AA sendiri? Harusnya sih emang sudah terbentuk teman-teman semua ini sekarang itu mindsetnya itu bukan kepada mental pekerja, tetapi bagaimana kita bisa membuka peluang usaha ataupun berjiwa ingin memberdayakan banyak orang. Nah kebanyakan mereka itu lemahnya itu dalam memulai karena selalu mengutamakan ilmu, keahlian, dan modal gitu. Padahal modal yang paling utama ketika kita mau memulai usaha itu adalah ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah bahwa kita bisa usaha karena Allah, berjalannya usaha pun karena Allah gitu. Makanya banyak orang-orang yang kecewa itu karena mungkin takutnya dia meyakini ikhtiar ataupun beriman kepada ikhtiar bukan kepada Allah, bukan berharap kepada Allah. Jadi ketika kita ingin melakukan usaha itu, yang pertama berani memimpikan, berani merencanakan, dan berani mempersiapkan. Nah yang terakhir suka lupa, berani untuk memulai. Karena usaha itu bukan hanya dimimpikan saja, bukan hanya dipersiapkan saja, yang paling utama itu adalah dimulai. Nah ketika dimulai, ketika harapan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kita. Sebenarnya langkah kita mau kemanapun itu sudah pastinya dibimbing sama Allah. Jadi jangan pernah kebanyakan orang yang mau usaha itu harus modal besar. Saya modal ini 3 juta gitu, harus punya keahlian. Saya itu buka kopi shop itu nggak bisa bikin kopinya, bahkan bukan pecinta kopi. Tetapi ya kalau kita niatnya untuk kebermanfaatan, niatnya mulia, insya Allah Allah bakalan tolong kita. Jadi hilangkan dulu hal yang uang, ilmu. Yang penting punya Allah udah cukup sebetulnya modalnya. Tapi kita juga di sini buat teman-teman yang ingin buka usaha, yang ingin belajar, kita sangat terbuka kan. Kita sudah buka beberapa cabang yang emang dengan nama brand bukan Sono Kopi. Tetapi menu, resep, keahliannya kita ajarin semuanya. Oh, bisa itu. Itu bisa. Makanya kalau ada yang datang, Kang, saya mau belajar kopi, silahkan. Itu gratis. Kita ajarin di sini sampai bisa. Adapun dia punya peluang usaha, ada tempat, ya misalkan butuh sinergi, ayo kita sinergi bareng-bareng. Kita kolaborasi, buka usahanya. Kita terbuka kapan saja, bisa WA saya ataupun bisa datang langsung ke sini, ditanyain saya nanti mau misalkan bisa jadi pengen ahli masak nasi goreng ataupun mau buka gerobak bakmi, kue tiaw yang begitu, ataupun mau buka kopi atau mau buka minuman kekinian, silahkan datang ke sini. Kita sangat terbuka, bahkan tidak ada akan yang ada tertutup-tutupi. Karena apa? Ilmu ini milik Allah. Resep ini dari Allah. Jadi yang Allah akan tanyakan itu bukan seberapa banyak omset yang saya dapat, tetapi seberapa manfaat ilmu ini bisa dikembangkan oleh orang lain. Gitu.